Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di majlis ini. Semoga kita mendapatkan manfaatnya, mendapatkan faedah dari datangnya kita ke masjid ini dalam rangka untuk saling menasihat, untuk mengambil faedah ilmu yang semoga kita pun dimasukkan menjadi talabul ilmu, menjadi penuntut ilmu, yang dimana kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Karena itu saya menasihati, saya ini pribadi dan kita semua, teruslah kita menuntut ilmu, teruslah kita mencari ilmu, karena itu adalah kewajiban kita. Hadis yang sering kita hafalkan, sering kita ucapkan, bahkan mungkin dari kecil, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardhu, hal yang fardhu atas semua orang Islam. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pentingnya kita menuntut ilmu, apalagi yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita, berkaitan dengan salat kita, berkaitan dengan puasa kita, zikir kita, berkaitan dengan semua ibadah kita, maka itu haruslah berlandaskan dengan ilmu. Dan yang sedang kita jalani, yaitu kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita harus mengerti ilmunya, tahu ilmunya tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat atau ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian as-syiyam, yaitu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu, mereka pun diwajibkan untuk berpuasa. Apa tujuannya kita ini berpuasa? Apa tujuannya diwajibkannya berpuasa ini? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang perlu kita mengerti. Biarpun ayat ini sering kita baca, biarpun ayat ini sering kita dengarkan, bisa jadi kita luput dari ilmu Ramadan ini, ilmu puasa ini. Kenapa? Karena betapa banyaknya manusia yang ia berpuasa. Sebagaimana nanti saya bacakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyaknya manusia yang berpuasa, Muslim yang berpuasa, akan tetapi ia bertolak belakang dengan ketakwaan. Ia tidak sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kita ini bertakwa dengan puasa tersebut. Tidak. Betapa banyaknya orang yang berpuasa akan tetapi amalannya menyelisihi ketakwaan. Perbuatannya menyelisihi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jelas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dihasankan Hasan al-Ghazali, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rubba sha'imin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Betapa banyak betapa banyak sha'imin, orang yang berpuasa, hadduhu, bagiannya, min siyamihi, dari puasanya, al-ju' wal 'atash, bagiannya hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Ini kata Rasulullah SAW. Pernyataan bahwasanya betapa banyaknya orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala, yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali dapatnya dua tadi. Mendapatkan lapar dan haus. Lapar dan dahaga. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, karena itu kita harus mengilmui tentang Ramadan, tentang puasa. Jangan sampai puasa kita ini sia-sia. Puasa kita ini tidak mendapatkan apa-apa tadi, hanya dapat lapar dan dahaga saja. Karena kita tidak mengerti puasa yang sebenarnya. Kita tidak mengerti puasa yang hakiki, hakikat puasa itu apa. Maka jelaslah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, menerangkan siapakah orang yang ia sebenar-benarnya berpuasa. Kata beliau, as-sa'im huwallazi samat jawarihuhu 'anil atham. As-sa'im, ada alif lam, itu menunjukkan hakikat, menunjukkan at-ta'rif, menunjukkan sebenarnya orang yang berpuasa itu. As-shaim, orang yang sebenarnya berpuasa. Siapakah mereka? Huwallazi shamat jawarihuhu 'anil asam. Yaitu mereka adalah orang yang berpuasa semua anggota tubuhnya. Semua anggota tubuhnya berpuasa. Dari apa? 'Anil asam, dari
dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu puasa yang sebenar. Puasa yang sebenar. Kita berpuasa semua anggota tubuh kita dari dosa-dosa. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya mengingatkan, saya ingin pribadi menyampaikan dan kita semua, kita harus berhati-hati ketika berpuasa. Karena hakikat puasa tadi seperti itu. Kita berhati-hati dari lisan kita. Dari lisan kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berhati-hati. Apakah itu dari ghibahnya, apakah dari perkataan dustanya, apakah dari namimahnya, apa dari hal-hal yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berlatih dengan puasa. Jangan sampai kita berlatih dari hal-hal yang tadinya Allah halalkan, makan, minum. Itu hal-hal yang Allah halalkan sebelum berpuasa. Kita latihan dari itu. Akan tetapi kita lupa latihan puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berpuasa lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berpuasa mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi zaman sekarang, ya, Masya Allah, ada HP, ada TV, dan hal-hal yang lainnya yang mudah sekali kita ini matanya tergelincir di dalam kemaksiatan, tergelincir ke dalam dosa-dosa yang itu yang membuat puasa kita tidak bermakna. Telinga kita, tangan kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, kaki kita berjalan ke arah yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita harus berhati-hati kalau kita ingin berpuasa dengan sebenar-benarnya berpuasa. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kata beliau pun ketika mengatakan waladhi somat jawarihu anil asam, yaitu orang yang berpuasa secara menyeluruh anggota tubuhnya dari asam, dari dosa-dosa. Walisanuhu, beliau pun takkidkan, beliau pun kuatkan, dan lisannya dari qauliz zur, dari perkataan dusta. Jangan sampai kita berpuasa masih sering ngobrol bersama teman kita, kita bumbui dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang dusta, hal-hal yang bohong, hal-hal yang palsu. Begitu. Apalagi sampai bersumpah dengan sumpah dusta. Begitu. Jangan sampai. Awil kadhib, atau kebohongan, awil fakhs, atau hal-hal yang kotor kita ucapkan dari mulut kita, dari lisan kita. Ini menguatkan, karena lisan ini banyak sekali orang tergelincir walaupun berpuasa. Tergelincir ketika duduk bersama-sama, kemudian ngobrol bersama-sama, akhirnya tergelincir ke dalam keharaman tadi dari lisan kita. Karena itu beliau tekankan lisan kita. Hati-hati. Walaupun secara menyeluruh, semua anggota tubuh kita itu seharusnya berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu puasa yang sebenarnya. Dan mulut kita berpuasa dari makan dan minum. Kemaluan kita dari hal-hal yang jorok. Semua anggota tubuh kita berpuasa. Dan kata beliau pun, permisalan orang yang berpuasa yang sebenarnya itu seharusnya
seharusnya masalul jalis saleh, seharusnya seperti teman yang soleh. Itu seharusnya seperti sahabat yang soleh. Yang dimana Rasulullah SAW mengumpamakan masalul jalis saleh wal jalis su'. Permisalan jalis, teman yang soleh dan teman yang buruk, teman yang baik dan teman yang buruk. Teman yang baik itu kata Rasulullah SAW kaba'il al-misk, seperti penjual minyak wangi. Minimalnya kita mencium baunya enak, wangi. Itu minimalnya. Apalagi kalau kita bisa beli atau diberi minyak wangi tersebut sehingga kita tertular kebaikan. Jadi itu permisalan orang yang berpuasa seharusnya, bukan malah menjadi nanti sebalik. Minimalnya kita ketika berpuasa itu terlihat oleh orang lain kita ini orang yang tidak melakukan dosa-dosa, tidak membicarakan orang lain, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan keburukan. Minimalnya dilihat seperti itu. Dan lebih dari itu, kita menjadi orang yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat kebaikan. Menasihati orang lain ketika berbuat salah, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Begitu. Dan tidak sebaliknya. Al-jalis, yaitu teman yang yang buruk. Karena fi khilkil, seperti peniup api pandai besi. Minimalnya kita akan mendapatkan bau yang buruk, bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak. Itu minimal. Ya, itu minimal. Minimalnya teman yang buruk itu akan kita dapatkan baunya. Kita lihat dia melakukan keburukan, melakukan kejelekan. Dan kalau kita lebih dekat lagi, pengaruhnya akan lebih buruk. Bisa jadi ia membakar baju kita, bolong-bolong. Kita terpengaruh melakukan keburukan, terpengaruh melakukan kejelekan. Maka jemaah sekalian rahimahullah, itu seharusnya orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya berpuasa. Puasa semua aturan. Maka kata beliau pun, hadhihi asyam al-hakim. Maka inilah puasa yang hakiki, yang sebenarnya berpuasa. La mujarrad bi imsaki ta'am wasyarab, tidak hanya mencegah makan dan minum saja, tidak, tetapi mencegah semuanya tadi, mencegah semua hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, mencegah semua hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beliau pun mendatangkan hadis tadi, rubba shaim, kata Rasulullah SAW, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyaknya orang yang berpuasa yang ia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga saja. Itu yang didapatkan. Karena tadi ia berpuasa dengan puasa yang tidak sebenar. Ia berpuasa hanya nahan lapar dan dahaga saja. Ia berpuasa tidak menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita berpuasa sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Allah, agar kita bertakwa dengan puasa yang hakiki, maka nanti sesuai dengan apa yang tadi ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla, ditujukan oleh Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kita ini bertakwa. Maka tidak mungkin seorang dikatakan bertakwa
bertakwa, ia berpuasa, ia menahan lapar dan dahaga, tetapi matanya terus melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak mungkin disebut bertakwa. Ia berpuasa tetapi matanya terus melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin disebut bertakwa seseorang yang lisannya, mulutnya terus berbicara dengan hal-hal yang bohong, hal-hal yang dusta, hal-hal yang palsu. Tidak mungkin disebut bertakwa. Tidak mungkin disebut bertakwa orang yang tangannya terus berbuat kezaliman, terus melakukan kezaliman. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, hendaknya kita setelah tahu hal ini, kita terus berusaha agar menjadi orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya berpuasa. Jangan asal kita ini hanya menahan lapar dan dahaga, kemudian tetap kita mengerjakan sesuai hawa nafsu kita. Mata kita bebas dilihat hal yang diharamkan oleh Allah, tangan kita bebas melakukan kezaliman, lisan kita bebas membicarakan keburukan dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Berarti jam berapa? Jam 4:47. 5:47. 5:58. Iya. 5:58. Ya, kita teruskan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Malam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi wal jahl, falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Rasulullah SAW, "Malam yada' qaul az-zur," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan palsu, wal amal bihi, bahkan terus mengamalkannya, terus melakukannya, wal jahla, dan melakukan kejahilan, kebodohan, maka kata Rasulullah SAW, "Falaysa lillahi hajah," maka Allah tidak punya hajat, tidak butuh kepada dia. Falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu aw syarabahu, walaupun ia meninggalkan makannya, walaupun ia meninggalkan minum, Allah tidak butuh. Yang artinya tadi, kita tidak dapat apa dari menahan lapar kita, dari menahan haus kita, ketika lisan kita tetap dusta, lisan kita tetap mengumbar hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan kita terus melakukan, dan kita pun melakukan bodoh. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, jelaslah seseorang melakukan kebodohan ketika dia berpuasa. Dia berpuasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ingin tujuannya takwa, ingin tujuannya agar mendapat pahala. Tetapi di samping itu ia terus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ia ingin dekat kepada Allah, ia ingin mendapatkan pahala, ia ingin mendapatkan surga, ia ingin mendapatkan ganjaran, akan tetapi dia terus melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka jelas itu adalah sebuah kebodohan. Niat berpuasa ia ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pahala dari Allah, akan tetapi ia pun terus melakukan keburukan, melakukan
melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ini jelas sesuatu yang bertentangan. Maka dari itu kita terus mawas diri. Kita berlatih. Bulan puasa ini bulan latihan kita. Latihan kita agar menjadi bertakwa tadi. Latihan rasanya menahan lapar, menahan dahaga. Latihan bagaimana rasanya menahan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Saya di puasa, jangan sampai saya batal makan, jangan sampai batal saya minum, jangan sampai batal misalkan dengan istri, jangan sampai batal. Maka di samping itu pun kita sambil latihan nahan ini hal yang dilarang oleh Allah, jangan sampai. Ini hal yang diharamkan oleh Allah, jangan sampai kita lakukan. Hampir sama rasanya menahan tersebut. Berpuasa. Oh iya, mau ngucapin hal yang buruk, saya di puasa. Latihan untuk tidak melakukan keburukan. Latihan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Latihan untuk tidak melakukan sesuatu yang sehingga puasa kita tidak bermakna. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis yang ketika beliau naik mimbar, ketika naik mimbar beliau mengucapkan amin, amin, amin. Mengucapkan amin 3 kali. Maka para sahabat juga heran, gimana ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan? Maka salah satu yang Rasulullah SAW aminkan, beliau mengatakan atani Jibril, datang kepadaku Jibril, dan ia mengatakan dakhala rajulun Ramadan, seorang laki-laki yang ia masuk bulan Ramadan sampai keluarnya, sampai selesai. Walam yughfar lahu, dan ia tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Qul amin, faqultu amin. Katakan wahai Nabi amin. Maka aku katakan, kata Rasulullah SAW, amin. Jadi kata Rasulullah SAW, bahwasanya ada orang yang merugi, bahkan ia masuk Ramadan, walaupun Ramadan ini bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh dengan keistimewaan, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan. Dia tidak bisa mengambil faedah dari Ramadan tersebut. Dia tidak bisa mengambil pelajaran dari Ramadan tersebut, sehingga dia pun menjadi orang yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semoga kita, semoga kita setelah mengetahui apa yang seharusnya kita ini ketika berpuasa, dengan minggu berpuasa ini, hakikat puasa ini, semoga kita semakin benar puasa kita. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada Ibnu Qudamah bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 3. Orang-orang berpuasa itu terbagi menjadi 3. Ada yang puasanya awam, orang awam. Ada puasanya orang yang khas, orang yang khusus. Ada yang puasanya khasul khawas, orang yang khusus dan lebih khusus lagi. Orang yang puasanya awam itu orang yang berpuasa hanya nahan lapar dan dahaga saja, yang lainnya bebas. Itu puasa apa? Yang tadi yang tidak dapat apa? Puasa yang khusus adalah orang yang ia menahan lapar dan dahaga sekaligus menahan
hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini puasa orang yang khusus. Dan orang puasa yang khusus, orang yang paling khusus, yang paling tinggi derajatnya dalam berpuasa adalah orang yang berpuasa dari lapar dan dahaga, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan berpuasa hatinya dari hal-hal yang buruk. Hatinya pun ia cegah hatinya dari berpikir dengan pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk, pikiran yang haram, hal-hal yang tidak senonoh dan seterusnya. Itu orang yang lebih khusus. Semoga kita mudahkan dalam ibadah puasa kita. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.